Baik, kuliah pada hari ini adalah kuliah yang ketujuh, berarti kuliah terakhir sebelum UTS. Pekan depan kita UTS. Eh, jadi UTS-nya waktunya sama seperti sekarang, yaitu hari Kamis, jamnya juga sama. Nanti eh, materinya ya dari awal sampai dengan sekarang dan full praktikum, ya, karena kita kebanyakan praktikum. Kemudian eh, apa namanya, yang lainnya sih sama ya, artinya materinya yang diujiakan sama, yaitu dari eh, apa reference dari peta, memberikan georeference dari peta, kemudian digitasi, dan kemudian sekarang editing. Jadi ada 3 proses. Kemudian apakah menggunakan QGIS dan ArcGIS, disiapkan saja keduanya. Ya, bisa jadi mungkin keduanya digunakan atau mungkin salah satunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menguasai semuanya untuk ArcGIS dan QGIS. Oke, pada hari ini sudah 44. 4, ya 44 mahasiswa. Oke, baik. Langsung saja karena waktu ya. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 12. Untuk materinya sudah dikirim di GCR. Jadi PowerPoint-nya dan juga file untuk praktikum. Nah, filenya sama dengan waktu kita praktikum dengan QGIS ya, tapi software yang berbeda. Kita gunakan ArcGIS sekarang ini. Baik, kita lihat dulu di dalam ininya, materinya ya. Nah, jadi kuliah kita pada hari ini kita akan melakukan editing dengan menggunakan ArcMap atau ArcGIS ya. ArcGIS itu, kalau ArcGIS ada macam-macam ya. Di dalam ArcGIS itu ada ArcMap, ada ArcCatalog, ArcScan, dan lain-lain. Kita gunakan ArcMap. Nah, ini juga sama, kita akan melakukan editing untuk point, line, dan polygon. Untuk mengaktifkan editor ini, kita gunakan toolbars editor. Nanti kita akan aktifkan ini. Nanti dia akan keluar ininya, toolbarnya. Kemudian kita gunakan juga advanced editing. Jadi 2, editor dan advanced editing. Setelah itu kita seperti biasa kita aktifkan snapping, karena kalau snapping ini dia akan tepat mengenanya snapnya itu. Kalau tidak pakai snapping terkadang dia bisa jadi tidak nyambung. Misalnya kita ingin menyambungkan garis line, dia tidak, mungkin dalam gambarnya itu nyambung ya, tapi setelah kita zoom ternyata tidak nyambung. Oleh karena itu kita aktifkan pakai snappingnya ini sehingga dia nyambung. Setelah itu nanti kalau ada kejadian, misalnya software kita crash, tiba-tiba mati, atau mungkin listrik di daerah kita tiba-tiba mati, ataupun jaringan internet kurang stabil. Jadi untuk antisipasi itu kita setting agar dia otomatis meng-save perubahan di semua kasus. Jadi kita ini otomatis, sehingga kalau nanti ada kejadian terakhir file yang kita kerjakan itu sudah tersave otomatis. Untuk melakukan editing, nanti kita akan mulai dengan start editing ya. Kemudian nanti kalau ini untuk yang kita gunakan edit untuk yang line, yang point.
edit vertex, kemudian kita bisa move dan lain sebagainya. Kita cek juga atributnya mana. Inti dari editing itu sebenarnya adalah mengoreksi kesalahan dari peta yang sudah ada, dari hasil digitasi yang sudah kita lakukan atau peta yang sudah tersedia, kita edit, kita apakah dia sesuai dengan gambarnya, misalnya sesuai dengan citranya, jalannya ini apakah berlebih atau dia tidak ada jalan kurang, nah itu kita tambahkan, namanya editing. Itu yang garis, yang poligon juga sama, dan juga yang poin. Jadi kita lakukan untuk poin dan line dan poligon. Untuk poin sama, jadi dia move ya, move point by editing vertex, must not duplicate, tidak boleh duplikat. Advanced editing itu mendelete identical by tools. Kemudian delete identical, nanti kita lakukan mendelete identical. Edit line, kalau edit line banyak ya bisa edit vertex, reshape, split, advanced editing, bisa kita extend, trim, fillet. Polygon juga sama, reshape, cut polygon, match, explode, dan lain sebagainya. Nah ini beberapa editingnya. Kalau kasusnya sudah banyak, jadi dari yang poin, polygon, nah polygon ya, polygon kebanyakan polygon sini. Poin, oh ini ada line. Ini kasus-kasusnya. Jadi kalau ini nih, ya misalnya apa line. Nah line itu tidak boleh seperti ini putus-putus, dia harus nyambung, semua tertutup. Must not have pseudonos, tidak boleh ada bayangan. Nah, tapi ini kalau udah tingkatan yang lebih ini ya, lebih tinggi dan kompleks, artinya daerahnya itu apa namanya sudah banyak sekali ininya, hasil digitasinya baik poin, line maupun polygon. Must not self overlap, tidak boleh overlap sendiri ya. Must not overlap dan juga dan sebagainya, masih banyak. Yang merah-merah yang salah, harusnya yang benarnya sebelah yang tidak ada merahnya. Nah seperti itu. Sekarang silakan untuk dibuka arcisnya. Baik, Pak. Kita akan praktikum dengan arcisnya. Ya baik. Arcisnya ini bisa jadi close bisa. Nah. Oke sekarang kita lihat ini ya. Kita bisa kita apa namanya keluarkan filenya atau kita persiapkan editing toolsnya. Kalau di sini kita ini editing tools. Oh ya, kita keluarkan dulu ini ya. Atau oh sudah ada layarnya. Oke, kita panggil filenya terlebih dahulu. Ya di sini ya, add data. Add data. Pekan lalu kan connect to folder ya. Kalau yang tidak ada di sininya filenya tidak ada misalnya kan. Klik yang ini nih. Connect to folder. Nah, ini baru. Kita taruh foldernya di mana? Foldernya. Kalau secara umum bisa saja dari situ. Langsung nanti habis itu di oke. Atau kita ingin langsung ke dalam folder yang khusus yang memang kita sudah buatkan. Nah, itu bisa juga. Spesies kan biasanya di D ya. Dan sini juga bisa, tapi terlalu tinggi kan. Sedangkan kita masih dalam sekali ya udah. Sampai dalam sekali.
Misalnya tadi Apricom, ya sudah Apricom nih, oke. Dah, nanti dia konektor file, bukanya lebih gampang. Ini kan rekaman pertemuan ke-7. Nah, ini dia filenya. Kita buka satu-satu. Nah, ini dia. Jadi filenya masih sama seperti sebelumnya, seperti yang QGIS. Ini dia, masih ada point, line, dan polygon. Ya, nanti kita satu-satu. Kita yang point terlebih dahulu, setelah itu nanti line, setelah itu baru polygon. Satu-satu. Nah, sebelum ini, yang penting tadi ya, kita keluarkan toolbar-toolbar yang memang kita ingin gunakan ya, kita ingin gunakan. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang di sini sudah ada, ya tinggal di drag saja, ditarik ke bawah, biar kita lebih mudah. Kalau tidak ada, di ini klik kanan, nah kemudian kita editor. Nah, di editor nih kita tarik aja di sini. Jadi di klik terus ditarik, di drag, ditekan, diseret ke sini. Editor, kemudian advanced editor. Klik kanan lagi. Nih, advanced editing, maaf, advanced editing. Nah, ini. Ya, kita tarik aja di sini. Kalau motor sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Motor di sini. Nggak apa-apa juga sih. Kita motor di sini. Tuh. Mana tadi advanced editing? Editor. Tapi kadang-kadang kan ini ya, di mana ini? Tuh kan hilang, bukan hilang sih, dia ada di sini, tidak terlihat. Oke, kalau mau dikeluarkan nggak apa-apa, kalau mau ditaruh juga nggak apa-apa. Setelah itu snapping, atau masih ada lagi ya, snapping. Nih snapping, nggak ada ya. Klik kanan, snapping, kita aktifkan snapping. Nah, ini snapping nih. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ini belum aktif nih. Ini kan ada nih intercept snapping, midpoint snapping, tangan snapping. Kita klik satu-satu agar dia aktif. Warnanya bisa jadi cerah. Kalau ini kan ini udah aktif. Kalau belum tuh kotaknya nggak nyala. Kita aktifkan semuanya. Klik, nah tuh yang ini semuanya. Dari sini juga bisa sebenarnya. Dari sini. Ya. Nah, ini jadi nggak aktif semua. Nah, nih aktif semua ya. Dah. Ini untuk snapping ya sudah. Jadi snapping, editor, dan advanced editor. Sudah. Ini juga sudah. Nah, sekarang kita lihat ini filenya. Kalau kita lihat di sini, ini editor sudah, advanced editing, aktifkan snapping sudah. Nah, kemudian yang tadi ya, suatu saat nanti kita takutnya crash, tidak jalan, kita save agar pekerjaan yang kita lakukan ini auto save. Dalam editor kita klik editor sini. Nah, kemudian more option. Nah, ini yang paling terakhir nih. Ini kan do not automatically save changes. Jadi tidak otomatis men-save. Kali ini automatically save changes only if there are no conflict. Kalau tidak ada, dia akan meng-save tapi kalau nggak ada konflik. Kalau yang ini automatically save changes in all cases. Ya, jadi misalnya lupa di save tapi kebetulan mati ya listrik atau yang lainnya. Karena itu kita ini biar untuk aman ya. Automatically save changes
in all cases. All cases. Jadi, oke, bisa apply on. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, nanti kita mulai start dengan editing. Kemudian kita akan mulai dari yang poin terlebih dahulu. Nah, ya, ini di poin. Oke, sekarang kita lihat. Kalau sudah, untuk mengedit itu kita harus mengaktifkan editor ini dengan mengklik start editing. Gitu. Jadi kalau tidak di start editing ya dia tidak bisa mengedit, tidak bisa kita tambahkan, kurangin dan sebagainya. Jadi itu adalah langkah pertama, yaitu ini mengaktifkan start editing. Ini kita klik aja yang di bawah sini. Nih start editing. Ini juga nggak aktif kan? Nggak aktif nih, karena dia belum di start editing. Nanti kalau sudah di start editing akan aktif semua. Kita coba start editing. Bismillah. Nah, dia akan aktif. Untuk yang mana? Karena kita mengaktifkan yang poin, maka yang aktif di yang editing untuk yang poin-poin saja. Gitu. Kalau kita gunakan yang lain ya, nanti dia akan juga aktif yang lain. Ya, nanti kalau ini lain. Ini kan lain. Polygon, ya polygon lain. Ini. Kita gunakan yang poin sebelah dulu. Ya. Oke, sekarang sudah. Kita kan sudah start editing. Kalau sudah selesainya save editing atau selesai semuanya stop editing. Nah, tadi kita kan pakai snapping ya. Di sini juga bisa sih mengaktifkan snapping. Ya, tapi kan kita sudah snap, udah. Nah, kita juga udah advance editing sudah. Ya, kalau untuk editing yang banyak kita bisa gunakan yang lainnya lagi. Tapi kan kita masih sederhana nih. Jadi tidak perlu semuanya. Ini juga bisa tambahkan lagi. Ada musik tuh masuk suaranya. Ini tuh, ada suara itu. Udah. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan kita sudah start editing ya. Kita ingin lihat dia apa namanya. Ini kan untuk yang poin saja ya. Nah, ini kan ada di 1, 2, 3, 4. Seperti kemarin. Ada 5 poin. Kemudian kita ingin edit. Kita ingin apa? Benar Kak? 5 poin ini atau 5 titik ini ya. Apakah kan tadi syaratnya dia tidak boleh duplikat. Kalau memang datanya memang kalau memang datanya memang cuma 1 tapi dia duplikat, nah itu harus dihapus gitu. Sebenarnya kita cek, makanya dilakukan dengan editing. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita bisa tadi ya, klik lagi yang tadi yang diedit ini, edit nih. Ya di sini kita bisa lihat begini, lihat di kotakin ya. Kemudian atribut. Nah ini dia. Jadi dia ini 1 ya. Benar berarti. Kalau kita ingin manual satu-satu bisa. Seperti ini. Ada 2 nih. Tapi ini benar. Rumah sakit Ibnu Sina dan Puskesmas Kelurahan Grogol. Dia titiknya berdekatan tapi dia beda. Yang satu rumah sakit, yang satu Puskesmas. Rumah sakit Grogol sama Rumah sakit Ibnu Sina. Kebetulan ini adalah kesehatan ya. Fasilitas kesehatan. Ini benar. Terus ini juga
Kita ini lagi. Add atribut. Apa lihat atributnya ini juga benar. Ini coba kita lihat ini. Sebenarnya langsung ke poin juga bisa ya. Tapi dikhawatirkan kalau tidak di blok itu, bisa jadi yang terbaca dia cuma satu. Kan ini kan terbaca satu ya, benar sih memang. Jadi nggak ketahuan kesalahannya. Tapi kalau kita lakukan dengan yang cara tadi, ini kan. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita arsir ini, kita blok. Coba kita lihat sekarang hasilnya. Benar nggak dia cuma satu? Tuh, ternyata kan 3. Kalau tadi cuma kita langsung klik saja, dia keluarnya 1. Berarti dianggap benar. Tapi ternyata ketika dikoreksi lebih dalam lagi dengan tadi itu, diarsir seperti itu, keluar dia kesalahannya nih. Jadi satu tempat ada 3. Atau namanya sama puskesmas, tapi 1-3 numpuk. Kan nggak mungkin ada 3 puskesmas di satu titik. Nggak mungkin kan? Berarti ini salah. Kecuali tadi, puskesmas atau rumah sakit, ya rumah sakit Immunisina atau puskesmas kelurahan, ya. Atau ada lagi apa, klinik, ya mungkin di satu tempat. Tapi kalau ini kan namanya sama semua. Puskesmas kelurahan Kalianyar, puskesmas Kalianyar. Jadi 3 nama, tapi tempatnya, koordinatnya sama. Nah ini berarti kesalahan. Yang 2 ini harus di delete. Bagaimana delete-nya? Dari sini sebenarnya bisa juga sih. Dari sini diklik aja. Yang mana aja, karena ini kan sama ya. Jadi yang mana aja kita delete. Klik kanan, kita bisa delete di sini. Delete lagi. Delete. Nah, kelas sudah. Kadang-kadang masih belum munculnya karena dia perlu refresh. Nah, ini sudah muncul. Jadi cuma 1 benar. Nah, kalau ada kesalahan, kita tinggal pencet undo. Ya, undo di dalam. Ya, undo sebelah sini. Undo. Undo-nya 2 kali kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ya, itu udah balik lagi. Tadi kan kita sudah hapus, sudah balik lagi tuh 2. Itu cara yang pertama. Setelah kita cek, oh ini ternyata yang double. Jadi itu harus dibenarkan. Ya. Kemudian cara yang lain lagi. Kita bisa lakukan edit-edit yang lainnya. Ya, misalnya yang ini ya. Ya. Ini kita bisa pindahkan dan sebagainya. Klik kanan. Nah, ini ya. Edit vertex. Nah, ini edit vertex. Edit vertexnya bisa kita tambah, kurang, continue, stretch, finish. Sketching. Coba aja tambah. Ya. Coba kita lihat benar nggak? Ya. Enggak. Oh, karena dia vertexnya ini ya poin, jadi kecuali kalau nanti garis lain itu bisa lebih ini. Untuk yang lainnya. Lain. Nanti kita kalian juga, cuma ini tadi itu
penggunaannya untuk poin. Banyak terpakai itu di line sebenarnya. Contohnya ini kan line. Vertex itu yang ketika kita gambar tuh dia banyak vertexnya. Coba ini. Kita tadi nah tuh. Ini yang kita nanti bisa rubah bentuk. Nah, jadi itu tadi yang untuk line. Kalau ini tak ini aja. Ya udah. Bisa juga poin ini ya kita baterainya udah mau habis sebentar. Ya, ini kita bisa geser ya. Jadi lihat sini kanan. Nah ini kita zoom, pan, clear, identify, edit vertex. Tapi karena ini poin sih ya. Nah, kalau yang lain tadi bisa ini. Coba kita lihat di sini. Ini edit vertex, oke. Oh ya kita bisa move dan sebagainya. Kita klik edit vertex, klik lagi. Nah sampai ada yang seperti ini nih. Klik, jadi 2 kali kliknya lagi. Nah ini baru kita bisa move, kita bisa pindahkan. Move tuh bisa kemana? Ini bisa kita pindahkan ya titik yang ini ya. Kalau memang dia salah koordinatnya, pindahkan kemana? Ya. Nah, pindahnya kecil ya. Coba pindah yang agak ini, terus kita ini lagi. Sampai ada naik. Kalau udah tanda gini baru bisa. Nah, pindah ke sini dia. Bisa. Itu kalau move tuh. Ini kalau balik lagi ya undo. Ya. Jadi kita klik edit vertex. Terus kita klik lagi kan 2 kali. Nah, baru ini. Nih belum ini. Sampai ada tanda yang tadi tuh. Nah, tanda ini baru. Ini bisa di delete. Tadi kan kita delete. Move, move to change path, delete, finish, sketch properties. Dah, ini. Kemudian untuk menghapus ini, kita bisa gunakan juga cara yang lain. Pakai delete identical.
Kalau yang ini, oh ini bisa juga kita pakai ini. Pindah. Jadi kita pindah. Sampai ini. Nah ini baru bisa. Nah ini. Move to. Nah ini kita bisa pindah juga berdasarkan koordinat geografis atau UTM atau yang lainnya. Ya, misalnya ini letak rumah sakit ini apa posyandu ini salah, bukan di sini letaknya ini. Kalau pas ketika disurvei dia harusnya dekat sebelah sini, bukan di sebelah sini. Nah kita bisa edit, kita bisa pindahkan titiknya. Nah ini pakai UTM ya, karena ini UTM nih. Kita bisa pakai geografis nih, klik kecil ini. Nah ini bisa. Decimal degree. Nah bisa, atau decimal minutes. Nah itu juga bisa. Kalau kita sudah tahu koordinatnya ya, nanti dia akan pindah sendirinya. Nah, kemudian move tadi udah. Move to tadi kan ya. Ini move yang tadi ada. Change segment. Segmentnya nggak ada. Root finish sketch. Ini kalau udah finish. Nah, kemarin kita ada ini di sini ya. Nih masih ada 3 ini. Oh ini dia nggak bisa ini open attribute. Nah dari sini kita bisa melakukan delete. Langsung aja del. Nah, sekarang kita pakai cara yang lain. Pakai add katalog kita keluarkan. Klik aja. Nah ini. Nah di search, oh salah bukan yang katalog, search, mana search, di menu search, nih, nah di menu search kita cari delete identical. Karena nggak delete identical, ada nih delete identical, kita klik. Nah ini untuk kalau kesalahannya itu sedikit, itu kan kita bisa uh, apa namanya, hapus manual. Tapi kalau banyak bagaimana? Banyak kan. Kalau digitnya sudah banyak ratusan. Nah, karena itu kita bisa lakukan dengan ini, delete identical. Jadi mana yang kita ingin delete, kita harus tahu, sudah tahu dulu sumbernya yang mana. Kita lihat di sini kan yang salah kan itu yang si poin ya. Oke, poin. Poin ini. Nah, terus
Oh, kita belum buka ya. Sebelumnya kita bisa. Soalnya di sini nanti mana yang kita mau pilih. Longitude, latitude ya. Tapi nanti dulu kita lihat di sini. Klik kanan. Nah ini. Open attribute. Kita perlu bisa lihat. Nah, di sini bisa terlihat mana yang ada identik sama, tapi sebenarnya salah. Kalau kita lihat di sini, di koordinat latitude dan longitude itu yang paling mudah ya. Karena kan kalau koordinat itu ya sudah lokasi spesifik. Kalau nama kadang-kadang bisa jadi benar nama kan atau alamat. Contohnya ada latitude dan longitude. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini ya, ini kan sama nih 10, 6, 7, 9, 9, 4, 8, 5. 7, 9, 9, 4, 8, 5 itu sampai 3. Nah dia itu yang kita bisa ini klik kanan. Nah, ini lebih gampang. Ya, ini short atau nah ini yang sama ini nih. Sama 3 ini kan. Bisa kita hapus dari sini tapi kita stop editing atau kita pakai cara yang tadi. Ini kita sudah tahu aja. Berarti lebih mudah tuh pakai long latitude dan longitude, bujur dan lintang. Begitu di sini kemudian kita balik lagi, kan yang salah di sini ya. Ini udah nih. Identical. Ya tadi identical udah belum udah keluar. Udah tutup lagi, oke. Identik. Oh, ini kita tahu nih kesalahannya. Sekarang kita pakai yang ini tadi. Ini daerah tidak identical. Nah ini harus kita masukkan dulu. Apa yang kita masukkan ya itu kita kan ingin tadi dari poin ya. Nah, poin yang mana yang kita lagi? Yang tadi ya, latitude dan longitude. Nah, yang sama-sama ini akan dihapus secara otomatis. Latitude dan longitude sudah. Oke, dia nanti akan menghapus secara sendiri. Ya, ya, ya sudah ini berhasil. Coba nanti kita lihat ya. Complete, completed. Kita lihat. Ah, benar kan? Pusatkan keseluruhan kaliannya. Tadinya kan 3, jadi 2. Itu pakai cara yang apa? Yang relatif ini ya, singkat karena kalau datanya banyak kita pakai itu lebih efektif. Nah, mesin. Oke, kalau udah baik lagi.
Ini udah nggak usah. Ini agar tidak unselect, kita bisa klik kanan unselect, clear selected feature. Nah, atau bisa juga ini. Nih, kita klik sini. Ini. Nah, ini udah. Tadi ini dalamnya gimana? Benar nggak? Iya, udah benar. Itu. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam ya, atribut. Open attribute table. Baik. Itu untuk yang poin. Coba kita lihat ya. Ada lagi nggak yang masih identikal udah. Lain sekarang. Baik. Itu ya. Jadi ini udah semuanya benar. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harus ada 5 semuanya. Salah atau bukan itu. Nah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada benar ya. Memang datanya ada 5. Dan teman juga sama. Apa beda semua? Unclear tadi ya. Nah, ini untuk poin. Selanjutnya kita lanjutkan untuk line, editing line dan editing polygon. Kalau line itu banyak sekali digunakan. Kalau tadi poin itu tidak semua karena dia hanya seperti ini kan. Kalau line itu banyak sekali line. Yang di sini nih banyak sekali line. Polygon ada juga. Mana polygon? Baik, poin udah. Lanjutkan dengan line. Sebentar ya. Break dulu ya. Sebentar break 5 menit dulu.
tes baik. Lanjutin lagi ya. Mohon maaf ya tadi. Aduh. Ini nih. Ngantuk berat. Jadi lanjut lagi. Sekarang kita ke poin sekarang. Poin udah line. Sekarang poin sudah, sekarang line. Nah, line. Line. Jadi intinya editing adalah mencari kesalahan, kemudian membenarkannya. Jadi hasil ini lebih baik lagi memang dimunculkan citranya, ya, ketahuan mana yang salah. Nah itu kita benarkan, itu adalah editing. Cuman kali ini kita nggak perlulah munculkan citranya. Yang penting mungkin kita anggap sebuah kesalahan, kemudian nanti kita uji coba. Gitu. Untuk line ini paling banyak sebenarnya yang bisa digunakan untuk line ya. Bandingkan dengan yang poin tadi. Atau juga dibandingkan poligon. Karena line kan itu bisa menyambung, memutus, memotong, merubah bentuk gitu. Coba kita ini ya. Ini kita select saja. Kita select. Apakah sudah ini udah benar masih ini. Dan kita mau pilih mana, terserangkan. Misalnya ini. Ini poligon sih, nggak apa-apa. Ini misalnya. Nah ini ya. Ini ya ini juga bisa kita gunakan yang ini nih ya. Ini aktif. Oh, ini advanced editing ya. Yang advanced editing ini. Kalau yang ini editor aja. Ini apa ini? Kita lihat edit. Oh, ini edit. Ini vertexnya. Vertex itu kan yang ini nih. Yang kecil-kecil ini. Ini kita bisa rubah bentuknya. Misalnya ya. Tapi kita sampai bentuk seperti ini dulu. Nah, ini. Kita bisa pindahkan. Kalau memang dia salah bentuknya ya. Kalau memang benar jangan. Kita mau rubah jalan jadinya nih. Itu kita bisa rubah. Kalau ini pakai edit vertexnya. Undo aja. Di undo ini. Atau kita tambahkan vertexnya. Bisa. Ini kan nggak ada vertex di sini nih. Kita tambahkan vertex. Nah, jadi tambahkan. Atau sebaliknya, kita hilangkan vertexnya. Kita hilangkan ya. Tuh, hilang jadinya dia. Atau yang lainnya nih. Ini yang lainnya apa? Kita coba lagi ya. Kita select dulu. Dan select, terus kemudian ini apa ini? Reset. Nah, kita bentuk. Biar bentuknya berubah dia. Sini. Misalnya ini salah ya. Kita reset aja. Kasih jadi. Oh, maaf ini. Finish. Nah, berubah bentuknya kan. Finish. Oh, tidak komplit, maaf. Nggak bisa kalau nggak komplit. Klik 2 kali juga bisa ya. Nah, klik 2 kali bisa dia. Ini berubah bentuk. Ini kalau untuk berubah bentuk. Kalau memang salah. Kemudian ini apa? Ini untuk poligon, memotong poligon, bukan. Split.
Udah split ya. Jadi dia tidak, ini kan terpotong kan. Tadi kan dia nyambung terus semua kan dari sini ke sini. Tuh, tadi kita udah split deh. Kita potong dia di sini. Terputus bukan potong, putus gitu ya di sini. Jadi tidak nyambung. Bagusnya memang ketika digit itu ini terpotong-potongnya. Tapi bisa juga kita langsung digit aja semuanya, nanti baru kita potong. Itu. Kenapa ini potong? Karena memudahkan untuk di sini edit di sini. Karena kalau nanti ada bentuk yang perlu diedit bisa, atau juga untuk keperluan yang lainnya. Jadi lebih mudah. Semakin banyak vertex ya semakin halus ya. Tapi semakin sulit untuk mengeditnya karena kebanyakan vertex. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan sebenarnya. Ini extend menambah, trim memotong, intersection, explode. Nah, ini kita explode lagi nih. Tadi kan shift. Kita pencet shift ya biar semuanya. Coba kita explode. Oh, tidak boleh multiple. Tidak multiple. Oke, yang lihat saja. Atau yang ini nih, yang membuat ini biar lebih lurus, lebih rapi ya ininya. Oke, ini ya. Seperti ini nih. Tapi dilihat lagi dengan aslinya ya. Kalau memang tidak seperti ini ya jangan. Ini sebenarnya untuk uji coba saja. Sini. Pertama diklik dulu ininya. Mana yang kita ingin. Nah, bentuk lain atau lain. Nah, tapi ini ya putus ya. Jangan kalau salah. Oke. Tapi ini terputus ya. Oke, mencari lagi tempat yang lain. Jadi kurang lebih itu penggunaan untuk yang ini nih. Kemudian ini untuk extend. Kalau yang tidak bersambung, kita sambungkan. Misalnya ini nih tidak bersambung. Kita sambungkan nih. Berarti ini dulu acuannya di mana? Acuan sini kan. Nanti dia nyambung ke sini. Extend yang ini nih kita extend. Tambah. Nah, nyambungan dia. Oke. Kita gini aja. Klik di sini. Atau unselect clear. Selected. Kemudian pakai lagi. Oh ya maaf. Ini kan kita masih yang ini memotong trim. Coba kita untuk memotong. Klik dulu. Mana kita mau potong. Coba kita mau potong ini ya. Pisaunya dulu. Nah ini. Terus ini kita mau potong. Trim namanya. Kita mau potong ini. Oh karena ini dia tidak memotong sih ya. Cari yang lain, cari yang lain. Yang dia memotong. Nah ini seperti ini kan memotong nih. Nah trim. Kita potong ininya nih. Garis yang ini.
Nah, kepotong kan. Itu. Kalau ini undo. Dah, dan masih banyak lagi. Ya. Itu untuk line. Sekarang yang terakhir untuk polygon. Polygon ya. Nah, polygon ini. Ini masih ada yang ke select tuh. Tuh yang biru. Berarti kita unselect. Nah, ini clear. Clear select. Dah. Nah ini. Oh ini ya. Jangan-jangan ini masih ya. Nah, ini poligon ya. Poligon ini nih kita misalnya potong poligon ya. Pakai line berarti dia potongnya. Ini kita mau potong poligon. Coba ya nih kita pakai nih. Coba kita potong poligon jadi dua. Ini kan dia satu nih. Nanti kita potong. Pakai yang ini. Pertama kita selecting dulu si ininya. Dah. Ya kan. Oh, select dua-duanya ya. Gak apa-apa. Ini kita bisa ini kan select dua-duanya ya. Oh ini ada yang ke in select nih. Enggak. Kita bisa ini nih. Split atau explode ya. Iya, explode. Next one. Udah pisah nih, udah pisah. Tadinya kan kita klik ini dua-duanya. Makanya kita tadi explode ini. Kemudian tadi kita mau potong nih dengan pakai yang ini nih. Coba kita pakai ini. Wah, kurang nih harusnya cancel cancel. Atau finish. Nah, udah kepotong kan? Coba aja kita lihat. Unselect dulu ya. Ini masih ke select, jadi kita ini klik ini. Nah, ini kita select. Tuh, kepotong kan? Oh, ada dua. Jadi kita bisa satukan ya, satukan lagi. Pakai apa nih? Satukan lagi. Semua split ya. Bukan. Ya harusnya bisa nih digabungkan lagi nih. Iya. Oke. Kalau bisa ya tinggal di delete aja. Undo. Nah, satu lagi. Ya, itu untuk polygon. Bisa juga kita copy. Seperti kemarin kan. Copy. Pindahkan ke sini. Mungkin paste. Bentuknya apa? Polygon. Oke. Mana ya? Tadi fotonya. Nah, ini dia.
Kita copy dari sini. Mungkin mau tempatin di sini. Jelas ya. Terus bisa juga yang lainnya ya. Apa misalnya? Pan, clear, sakit. Ya sudah. Atau resep. Resep. Nah, resep. Nah, bentuknya jadi berubah. Finish. Nah, bentuknya jadi berubah kan. Tapi lihat juga bener nggak gitu. Kalau memang bener nggak usah di ini ya. Nah, kalau sudah kita ini save editing dan stop. Dan stop. Dah, ya udah. Jadi gitulah untuk editing ya. Editing baik point, line atau polygon. Seperti itu. Kalau line banyak sekali dia. Kalau point terbatas. Polygon juga sedikit juga. Untuk ini. Jadi editing itu artinya kita mengedit ya. Kita lihat satu-satu dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Dari sininya nih ini memang terputus atau bersambung. Nanti kita lihat di citranya. Oh ternyata memang tidak. Biasa ada rumah di sini. Udah ya. Oke nggak ada. Tapi sebenarnya aneh juga ya jalan kok ada keputus sama rumah. Itu bisa jadi ada jalan cuma ketutupan genteng gitu. Jadi jalan itu atasnya genteng apa atap padahal sebenarnya itu jalan di bawahnya. Harusnya dicambungin ya. Nah, itu nanti kita sambungin. Jadi dilihat datanya. Ini juga ya. Ini kemungkinan lanjut lagi nih. Cuma dilihat lagi citranya kalau memang benar dia buntu gang tidak apa gang buntu ya tidak terputus ya udah memang benar. Ini juga harusnya sih sebenarnya kalau jalan tuh logikanya nyambung terus ya. Ini juga nggak mungkin berhenti karena ada rumah kecuali memang ada gang buntu ya. Itu. Balikan lagi nih nih. Eh, demikian kuliah kita pada hari ini. Jadi untuk editing menggunakan ArcGIS untuk point, line dan polygon. Demikian.